Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menjawab pernyataan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan itu adalah Paulus. Sebenarnya dugaan dan tuduhan ini tidak beralasan. Sebab kalau kita melihat di dalam Alkitab, justru salah satu alasan Paulus mengapa dia mengejar dan berencana untuk membunuh para pengikut Kristus atau murid-murid Kristus, karena murid-murid Kristus menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Kita bisa melihat iman para murid ini sebelum Paulus bertobat. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28, di sana ada seorang murid yang bernama Thomas memanggil Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan pada waktu itu para murid ada, dan Yesus tidak menolak penyebutan itu terhadap dirinya. Justru Yesus menjawab Thomas ketika waktu itu di ayat yang ke-29, dia mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi sebenarnya di sini sudah terbukti bahwa sebelum Paulus pun bertobat, para murid sudah memanggil Yesus Tuhan dan Allah. Jadi tuduhan yang dikatakan bahwa ketuhanan Yesus itu diperkenalkan oleh Paulus itu salah. Justru nanti ketika Paulus ke Damsyik dan bertemu dengan Yesus, dan Saulus di situ bertobat, sampai Paulus buta selama 3 hari. Nanti baru Yesus bertemu dengan Ananias dan menyembuhkan Paulus. Dan sekaligus Ananias menyampaikan pesan kepada Paulus agar dia menjadi pekabar Injil tentang nama Yesus Kristus kepada orang-orang atau kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada orang Israel. Dan itulah kenapa Paulus itu sebenarnya sangat antusias dan sangat terkenal dan bahkan sangat berdampak Injil yang dia sampaikan. Karena kenapa? Dia dipakai Tuhan Yesus, dipanggil oleh Tuhan Yesus secara khusus untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dan memang Paulus ini, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dia itu bukan orang sembarangan. Dia itu adalah seorang Farisi yang taat. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dalam melakukan hukum Taurat dia tidak bercatat. Jadi kehidupan Paulus ini sebenarnya kehidupannya baik. Kehidupannya menjaga kekudusannya. Rasul Paulus mengejar-ngejar orang-orang Kristen atau pengikut Kristus itu bukan karena dia jahat atau dia memiliki karakter suka membunuh, bukan. Tetapi karena pemahamannya tentang hukum Taurat itu membuat dia mengejar-ngejar orang Kristen. Jadi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka ada pertobatan yang terjadi dalam dirinya karena Yesus bertemu langsung kepadanya dan dijamah oleh Roh Kudus sehingga dia percaya kepada Yesus. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan Paulus yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu kesalahan besar. Karena sebelum Paulus percaya kepada Yesus, para murid sudah menganggap atau menyebut Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bahkan salah satu alasan Paulus mengejar para pengikut Kristus ini karena menganggap Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi jelas ya bahwa bukan Paulus yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Jadi harus clear masalah ini. Semoga hal ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.